Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah konsep dasar daripada e-purchasing dan e-katalog. Kemudian apakah dalam proses transaksi dengan e-katalog itu dapat kita gunakan untuk semua jenis pengadaan barang atau jasa. Pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang masalah pekerjaan konstruksi dan e-purchasing ataupun e-katalog. Nah, kita lihat terlebih dahulu pengertian daripada pekerjaan konstruksi berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya. Kita lihat bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Saya garis bawahi, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut bahwa filosofi daripada e-katalog maupun e-purchasing itu adalah transaksi secara berulang yang dibutuhkan oleh banyak pihak ya secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri, tapi konsepnya adalah bukan untuk satu orang atau satu institusi saja. Jadi kalau kita melihat dalam pengertian ini berarti pembangunan. Apakah ada pembangunan-pembangunan tertentu yang fungsinya hanyalah untuk fokus terhadap memperoleh barang atau jasanya, dalam hal ini memperoleh pekerjaan konstruksinya tanpa melihat penyedianya, yang memang dibutuhkan oleh banyak instansi? Apakah ada? Banyak. Contoh misalnya untuk bangunan rumah sederhana, ya, di mana konsep bangunannya, desainnya itu sudah terstandar, yang bahkan sudah menggunakan konsep pabrikasi, tinggal knockdown saja. Maka untuk hal-hal seperti ini dapat dilakukan dengan cara e-purchasing. Karena baik dari Pemda atau Pemprov Aceh sampai ke Papua itu akan menggunakan atau membutuhkan jenis pekerjaan ini. Kemudian yang kedua lagi berikutnya pengoperasian. Kita lihat dulu. Kalau pengoperasiannya sifatnya spesifik, ya pengoperasian untuk bangunan di daerah A, otomatis tidak mungkin dilakukan dengan cara e-purchasing dong. Kenapa? Karena hanya dibutuhkan untuk daerah itu. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah pemeliharaan. Kalau kita melihat yang biasanya dikerjakan dalam proses pemeliharaan itu apa? Misalnya pemeliharaan dinding. Pemeliharaan dinding ini adalah untuk pengecetan, di mana satuannya adalah 1 meter persegi. Apakah bisa? Bisa saja, selama sudah terstandar. Jadi siapapun institusinya yang membutuhkan pemeliharaan dinding, pemeliharaan plafon, pemeliharaan pagar, selama konsep dasarnya jelas, selama item-item pekerjaan jelas, dapat dilakukan dengan cara e-purchasing. Artinya pekerjaan tersebut dapat dimasukkan ke dalam e-katalog. Pembongkaran, ya juga kembali lagi. Kapan pembongkarannya spesifik? Pembongkaran untuk ruang genset di rumah sakit A. Ya kan hanya untuk rumah sakit A. Belum lagi ruang gensetnya bisa berbeda-beda. Tapi kalau misalnya pembongkaran satuannya adalah meter kubik misalnya, maka silahkan dapat dimasukkan ke dalam e-katalog. Kemudian yang berikutnya, pembangunan kembali. Berarti setelah dirubuhkan, dibangun kembali konsep dasar. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah pekerjaan konstruksi dapat dimasukkan ke dalam e-katalog? Jawabannya, ya. Selama pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dibutuhkan oleh banyak instansi, sifatnya berulang, dan tidak terlalu membutuhkan penilaian kualifikasi daripada penyedia. Karena ingat, kalau kita bicara masalah katalog, penyedianya itu, apapun itu kita tidak melihat. Yang kita lihat adalah pekerjaannya. Demikian video singkat kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.